Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat Kota Surabaya. Hai juga anak-anak hebat SDN Keputaran 1. Selamat bergabung anak-anak. Perkenalkan, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, perkenalkan, nama Ibu adalah Augustin Dia Ayu Puspandari dari SDN Keputaran 1. Hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Saat ini murid dari Ibu juga mengikuti lewat Zoom. Selamat datang anak-anak. Selamat datang semuanya. Selamat siang. Selamat bergabung. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan Syifa untuk memimpin doa teman-temannya. Silahkan Syifa. Mari. Oh, Syifa belum bisa bergabung. Silahkan berdoa dipimpin oleh Bu Titin. Marilah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita bergabung kembali dalam program kesayangan kita, yaitu belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu menyebutkan unsur-unsur dan bagian-bagian lingkaran. Bagian-bagian lingkaran yaitu terdiri dari pusat lingkaran, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, dan tembereng. Anak-anak yang ada di rumah sudah siap belajar? Sudah. Yang sudah siap belajar, tunjukkan jari jempolnya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Kita akan mempelajari di sini ada gambar delman, ada gambar sepeda, ada gambar drum, ada gambar mobil. Ini tidak lepas dari kehidupan kita. Roda dari delman, sepeda, mobil, dan drum berbentuk lingkaran. Yang berikutnya, ini ada makanan kesayangan kita, makanan favorit kita. Siapa yang di rumah suka dengan pizza? Ya, ada kue lumpur. Kue lumpur bentuknya juga lingkaran. Kue donat berbentuk lingkaran juga. Yang berikutnya, ini yang selalu ada di sekitar kita. Ada jam dinding, ada uang Rp500, ada roda, ada keping CD, cincin, dan kancing. Nah, ini semua berbentuk lingkaran. Yang berikutnya, apakah lingkaran itu? Coba Bu Titin mau menanyakan kepada Krisna. Lingkaran adalah, Krisna bisa menjelaskan apa itu lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Iya, hebat. Yang berikutnya, apakah itu unsur-unsur lingkaran? Yang pertama adalah titik pusat.
Titik pusat yang berada di tengah lingkaran diberi nama berdasarkan titik pusatnya. Misalnya, lingkaran tersebut diberi nama O. Jika titik pusatnya adalah O, maka nama lingkaran tersebut adalah lingkaran O. Tetapi, jika lingkaran tersebut diberi nama P, jadi nama lingkarannya adalah lingkaran P. Yang berikutnya, bagian dari lingkaran itu ada jari-jari. Jari-jari adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lengkung lingkaran. Coba Bu Titin akan menanyakan kepada Krisna lagi. Coba yang lainnya. Siva coba. Yang disebut dengan jari-jari. Iya. Jari-jari pada lingkaran yang ada di layar. Coba tunjukkan yang dinamakan jari-jari yang mana, Siva? A dan O sama B dan O. Kalau B dan O. Yang dinamakan jari-jari yaitu menghubungkan titik pusat dengan titik pada garis lengkung. Berarti yang disebut jari-jari yaitu jari-jari OA dan jari-jari OB. Garis yang ada di gambar. Biasanya jari-jari diberi lambang R kecil. Nah, yang berikutnya ada diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melewati titik pusat. Coba Bu Titin mau siapa ya yang menyebutkan diameter? Garis diameter, siapa ya? Dinara? Coba Dinara. Iya, Bu. Yang disebut dengan diameter adalah Garis B dan sampai A, Bu. garis AB. Bisa kita sebut BA. Anak-anak, jangan kemana-mana. Kita tunggu pesan-pesan berikut. Setelah ini kita kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, belajar kembali bersama Ibu dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, kita kembali. Tadi kita sudah membahas tentang diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melewati titik pusat. Diameter yang ada pada gambar yaitu diameter AB sama dengan jari-jari AO ditambah OB. Diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Jari-jari adalah setengah dari diameter. Kita perhatikan unsur lingkaran berikutnya. Busur biasa dilambangkan dengan O. Garis lengkung pada lengkungan lingkaran merupakan bagian dari keliling lingkaran. Coba anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan busur yang ada pada gambar berikut ini? Kakak Siva, silahkan, yang disebut dengan busur yang mana? Mbak Siva mana? Ya, Siva. Ya. Kita lihat yang ada di gambar, busur yang ditunjukkan oleh huruf AP dan AC. Yang berikutnya ada tali busur. Yang disebut dengan tali busur yaitu garis lurus
yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Ini tidak melewati titik pusat. AB adalah tali busur lingkaran O. Yang berikutnya unsur lingkaran ada tembereng. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Anak-anak sampai dengan tembereng ada yang masih kebingungan? Tidak ya? Semuanya pasti bisa. Yang berikutnya ada juring. Juring di dalam unsur-unsur lingkaran, juring yaitu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu buah busur. Ya, yang ditunjukkan yaitu yang di dalam, yang berwarna biru, ada tanda panah, itu adalah juring. Yang berikutnya kita perhatikan ada apotema. Apotema adalah garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat dan tali busur. Garis yang dibentuk sifatnya tegak lurus dengan tali busur. Dengan tali busur ya, tegak lurusnya. Garis OE merupakan apotema pada lingkaran O, karena titik pusatnya adalah O. Nanti setelah ini anak-anak mendapat tugas dari Bu Titin untuk menggambarkan di mana apotema, di mana busur, di mana tali busur. Yang berikutnya ada keliling lingkaran. Yang disebut dengan keliling lingkaran yaitu panjang seluruh sisi lingkaran yang berupa garis lengkung. Jadi kalau keliling itu tepi-tepi yang ada di lingkaran. Anak-anak sampai dengan penjelasan keliling sudah paham ya? Jika anak-anak sudah paham, angkat jempolnya yang dua. Angkat dua jempolnya jika sudah paham. Nah, yang berikutnya ada keliling, ada luas. Yang berikutnya adalah luas lingkaran. Luas yaitu daerah yang dibatasi oleh sisi lingkaran, sisi atau tepinya yang berupa garis lengkung. Jadi luas adalah yang di dalam lingkaran, itu dibatasi oleh sisi lingkaran. Anak-anak sampai dengan penjelasan luas sudah paham ya? Nah, sekarang Bu Titin minta anak-anak menggambar lingkaran dan tunjukkan jari-jari lingkaran. Bu Titin minta anak-anak menuliskan sekarang, kemudian ditunjukkan di layar kalian. Siapa yang sudah? Tunjukkan pada layar jari-jari lingkaran. Nah, anak-anak, jari-jari yang ada di lingkaran, ya pintar. Fransisilia sudah, Nindita sudah, kemudian Krishna sudah. Anak-anak yang ada di rumah juga sudah menggambarnya. Tunjukkan jari-jari lingkaran. Nah, anak-anak hebat. Coba sekarang Bu Titin minta yang ada di Zoom kelas 6 SDN Keputran 1 Aura Safira membuat diameter. Ya, oke. Sudah? Diameter lingkaran.
Ya, disebutkan diameternya huruf apa? Ya, hebat. Anak-anak yang ada di rumah pasti juga bisa membuat seperti teman-teman yang ada di SDN Keputaran 1. Anak-anak, jangan kemana-mana. Setelah pesan-pesan berikut ini, Ibu akan kembali bersama teman-teman yang ada di SDN Keputaran dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Titin dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak masih semangat ya? Semuanya? Masih semangat belajarnya. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari apa itu jari-jari, apa itu diameter, apa itu juring, tembereng, dan titik pusat. Sekarang Bu Titin mau anak-anak menyebutkan yang ada di gambar berikut ini. Apa itu jari-jari, apa itu diameter, huruf apa yang ditunjukkan oleh gambar. Coba anak-anak angkat tangannya yang tinggi, siapa yang bisa menyebutkan titik pusat? Silahkan. Habibi, Habibi sebutkan titik pusat yang ada di gambar. Habibi, silakan. Titik pusat yang ada di gambar lingkaran adalah titik apa? Ya, betul, titik P. Ya, yang berikutnya, Fransisilia, jari-jari pada gambar yang ada di layar adalah huruf garis P-O-P-R P, P-R dan P-U. Yang berikutnya yang disebut dengan diameter adalah siapa ya yang bisa menyebutkan? Kesha, Sandi, silakan. Diameter adalah garis UR. Ya, betul. Kemudian Siva, mana ya Siva? Di mana Siva? Siva, sebutkan busur. Yang mana busur? Busur, coba mic-nya dinyalakan, Siva. Yang disebut busur adalah garis lengkung. Ya, RI, garis QU, garis lengkung UT, garis lengkung TS, dan SR. Kemudian yang berikutnya, tali busur. Tali busur, anak-anak yang di rumah, masih terlihat di layar gambarnya? Ya, teman-teman dari SDN Keputaran 1, siapa ya yang bisa menyebutkan mana itu tali busur? Radit? Saya. Ya, Saskia. Coba Saskia. Yang disebut tali busur adalah garis TS, Bu. Garis TS, pinter. Yang lainnya ada tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur. T
BTS, dan busur. Ya, kemudian ada juring. Juring yaitu daerah RPH dan HPU. Yang berikutnya ada apotema. Apotema yaitu garis apa anak-anak? Garis PV. Anak-anak hebat. Sekarang Bu Titin minta anak-anak menggambarkan juring pada buku gambarnya. Coba, siapa yang bisa menggambarkan juring? Setelah menggambar, coba ditunjukkan ke layar supaya teman-teman Bu Titin juga tahu mana itu juring. Coba juringnya ditunjukkan. Ya. Anak-anak hebat, sudah selesai? Belum. Ya. Siapa itu? Eka Febrianti. Coba daerah juringnya diarsir. Yanti. Ya, diarsir. Diarsir. Iya. Iya. Juring tadi adalah daerah yang dibatasi dengan dua jari-jari dan garis lengkung busur. Anak-anak yang di rumah juga membuat yang ibu guru beritahu ya. Anak-anak juga membuat, anak-anak juga menggambar. Yang di rumah, anak-anak SDN Keputaran 1 juga sama-sama membuat. Yuk, kita berkreasi. Anak-anak tahu enggak apa itu juring? Apakah sudah selesai? Ya. Oke, anak-anak hebat. Siapa yang sudah selesai? Oke, Eka Febrianti. Nah, Muhammad Alif. Oke, anak-anak, sebelum tidak terasa kita sudah belajar 30 menit ke depan. Tidak terasa kita akan mengakhiri pembelajaran ini. Sebelum Bu Titin akhiri, ada tugas di rumah ya, jangan lupa menggambar unsur-unsur lingkaran di buku gambar, tunjukkan dengan diarsir atau diwarna. Kumpulkan di foto, kemudian dikumpulkan ke guru kelasnya masing-masing. Anak-anak, jangan lupa ya, tetap semangat untuk belajar di rumah. Tetap semangat untuk selalu belajar mengerjakan tugas. Ibu akhiri kegiatan belajar hari ini. Anak-anak silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing supaya ilmu kita bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap semangat belajar bersama. Jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah bersama guruku. Dadah. Terima kasih anak-anak yang di rumah. Terima kasih anak-anak SDN Keputaran 1.